Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kali ini, adik-adik semua, saya akan berbicara tentang judul penelitian. Judul penelitian kali ini dikhususkan kepada anak SMA yang sedang belajar materi tentang penelitian. Nah, untuk topik pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah cara membuat judul penelitian. Oke, mungkin adik-adik semua sudah paham ya bagaimana apa itu penelitian dan bagaimana kerjanya penelitian. Oke, sedikit kita akan mengulas apa itu penelitian. Maka penelitian itu mungkin adik-adik semua sudah pernah dibahas ya sebelum kita masuk ke judul, bahwa penelitian itu merupakan suatu kegiatan untuk mencari data untuk mengungkap sebuah fakta ada dan atau sesuai dengan judul atau tujuan penelitian yang akan kita capai. Nah, yang pertama, kalau ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, bahkan kita pun memiliki judul, yaitu nama, seperti itu. Nah, bahkan buku, artikel, film, atau apapun semuanya memiliki judul, memiliki nama. Nah, maka di penelitian ini pun ada judul penelitian yang memiliki ciri khas yang ada di dalam penelitian, seperti itu. Nah, penelitian itu emang ciri khasnya apa sih? Penelitian itu harus jelas ya, yang kedua padat, menggambarkan isi penelitian, dan ia juga mengandung kata kunci yang mewakili topik penelitian. Nah, cara pertama memang untuk menentukan judul adalah kalian harus sudah paham itu topik penelitiannya apa, kemudian apa yang akan kalian cari. Dan penelitian ini, sekali lagi Bu Wahida ingatkan bahwa penelitian ini itu muncul karena ada sebuah pertanyaan yang nanti akan muncul di tujuan penelitian, seperti itu. Nah, lalu tips membuat judul seperti apa sih, Bu? Nah, tips membuat judul itu pertama, jelas dan padat. Nah, jadi judul itu harus mudah dipahami dan menjelaskan inti penekanan. Ada yang mengatakan bahwa maksimal judul penelitian itu berisi 15 kata dan tidak lebih, seperti itu. Mungkin sekarang kalian bisa cari referensi kalau penelitian itu bisa berkembang ya, judul penelitian, karena penelitian itu teorinya akan selalu terus berkembang. Yang kedua, mengandung kata kunci. Kata kunci membantu membaca, memahami topik penelitian dan memudahkan pencarian. Nah, biasanya topik ini berhubungan dengan variabel yang kamu pakai nanti ya. Terus yang selanjutnya mencakup 4 hal penting, ada topik, metode, sampel, dan hasil penelitian. Selanjutnya menarik dan informatif. Nah, judul menarik akan membuat pembaca tertarik untuk membaca penelitian. Nah, biasanya di judul penelitian ini kita bisa mewakili apa sih yang akan kamu cari, apa sih yang akan kamu teliti. Nah, ini biasanya diwakilkan oleh judul penelitian. Lalu yang selanjutnya, cocok dengan penelitian. Judul itu harus sesuai dengan tujuan dan metode penelitiannya. Nah, maka dari itu kita harus paham dulu penelitian apa yang akan kita cari, melalui pertanyaan apa sih yang akan kita dapatkan di penelitian ini. Nah, karena itu akan satu korelasi dengan tujuan penelitian, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, cara penulisan judul. Nah, di cara penulisan judul ini, yang pertama, kalau Bu Wahida bahasakan, yang pertama itu mengandung indikator capaian atau tujuan penelitian sebenarnya. Di indikator pencapaian ini, indikator capaian atau tujuan penelitian ini yang akan membentengi kamu dalam gerak kamu ketika kamu melakukan penelitian dan pengambilan data. Lalu yang kedua, mengandung variabel bebas dan variabel terikat. Kalau kita bahasakan, kalau Bu Wahida bahasakan topik penelitian kamu, seperti itu. Jadi mudahnya variabel ini sama dengan topik penelitian. Apa bedanya variabel bebas dan variabel terikat? Variabel bebas itu variabel yang tidak menunggu topik lain atau variabel lain. Jadi dia punya kebebasan untuk diteliti tanpa menunggu topik lain. Sedangkan variabel terikat itu variabel atau topik yang menunggu variabel lain. Nanti kita akan lihat ya di slide selanjutnya. Jadi variabel terikat dan variabel bebas itu saling berkaitan. Apakah boleh salah satunya atau dua-duanya? Jawabannya adalah boleh salah satu saja. Jadi di dalam penelitian itu bisa variabel bebas saja, seperti itu.
Nah, yang selanjutnya tentukan objek penelitiannya, objek penelitian, sasarannya, siapa yang akan diteliti, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada keterangan tempat dan waktu. Nah, 4 hal ini ya yang menjadi sebuah pokok. Nah, tadi ya pembedahan dari variabel dan cara penulisan. Contoh, Bu Haida kasih salah satu contoh judul penelitian yang Bu Haida ambil di internet. Nih, salah satunya pengaruh implementasi teknologi informasi dalam pembelajaran terhadap prestasi akademik siswa di sekolah menengah. Jadi, ada 2 variabel di sini. Pengaruh itu sebagai indikator capaian. Jadi yang akan kamu cari itu adalah pengaruhnya, bukan dampaknya, bukan variasinya, bukan implementasinya, bukan, tapi pengaruhnya. Itu sebagai indikator yang akan kita cari. Jadi kita tidak usah mencari metode yang tidak cocok dengan indikator pengaruh, karena ini sangat berkaitan. Lalu kemudian variabelnya apa ya? Variabelnya itu adalah implementasi teknologi informasi. Nah, itu adalah topik pertama atau variabel pertama. Kemudian ada pembelajaran terhadap prestasi. Nah, terhadap itu sebagai kata hubung ya. Kata kuncinya kalau ada pengaruh berarti ada sesuatu yang dipengaruhi. Nah, maka kalau ada pengaruh biasanya diikuti dengan kata terhadap. Tapi ada juga beberapa kasus judul yang tidak membutuhkan kata terhadap, tapi kita bisa lihat konteks kalimatnya. Maka prestasi akademik itu merupakan variabel kedua. Nah, kita tidak tinggal lihat bagaimana menentukan variabel bebas dan variabel terikatnya. Variabel bebas, yang pertama, yang dicari adalah pengaruh implementasi teknologi informasi dalam pembelajaran. Maka menjadi sebuah variabel yang bebas karena yang dicari adalah pengaruh implementasi terhadap prestasi. Nah, berarti prestasi akademik ini yang akan dipengaruhi oleh implementasi teknologi. Maka dari itu prestasi akademik sebagai variabel terikat. Nah, karena prestasi akademik ini dipengaruhi oleh implementasi teknologi. Jadi kalau seandainya memang ada variabel yang ketergantungan istilahnya terhadap variabel lainnya, maka itu bisa dikatakan sebagai variabel terikat. Nah, seperti itu adik-adik semuanya. Nah, yang selanjutnya siswa. Siswa ini sebagai apa? Sebagai objek penelitiannya, karena yang diteliti adalah prestasi akademik siswa. Sedangkan sekolah menengah itu sebagai keterangannya. Seperti itu. Itu salah satu judul yang saya ambil. Tapi apakah variasi judul itu banyak dan tidak harus pengaruh dan terhadap? Betul sekali. Jadi pengaruh dan terhadap itu bukan satu-satunya judul. Maka saya minta kepada adik-adik semua dalam satu kelas itu hindari indikator yang sama. Kalau sudah ada yang menggunakan pengaruh terhadap, maka silakan cari yang lain. Misalnya dampak negatif bisa, dampak negatifnya apa, atau variasi, atau implementasi. Bahkan implementasi sendiri itu bisa dikatakan sebagai indikatornya loh. Tapi terlihat dulu jenis penelitiannya. Oke? Seperti itu saja adik-adik, semoga bisa menjawab, semoga bisa memberikan keterangan yang ya cukup singkat namun bisa diterima untuk kalangan anak SMA, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jika ada yang tidak paham bisa DM ke Bu Haida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.